Kembali lagi di Kesel Genius bersama dengan Ben Danio. Tepuk tangan lagi guys. Nah gitu dong. Gitu. Ben Danio lu. Ini teman-teman lu, tim lu tepuk tangannya lebih meriah daripada orang nonton spesial gua. Oh gitu. Orang di spesial gua, ntar kalau lihat rekamannya, kita sambut McDani kan MC-nya. Iya. Dia Ben Nadio, jadi dia 3 kali salah nyebut nama gua. McDani salah nyebut nama lu dengan 3 kali dengan berturut-turut. pertemanan bertahun-tahun Iya, ini. 3 kali berturut-turut. Iya, Ben Nadio. Gua keluar, tepuk tangan sebentar, terus orang diem. Kayak terusin dong, ini gue belum pegang mic nih ya. Padahal itu show lu Padahal sendiri itu show kan, gua show lu sendiri ya. Iya, Berarti bahkan penonton lu sendiri aja nggak terlalu excited banget untuk ngeliat lu gitu. Iya, excitednya setelah nonton. nice. Cerita Cinaku digital download. Itu di mana nanti? Belum tahu. Oh belum tahu. Iya. Comika kemungkinan besar ya. Atau Tidak stand up Indo? mungkin. Stand up Indo Ben mendingan Ben. Kayaknya gue taruh di stand up Indo. Enggak sebenarnya bukan mendingan, tapi kan kalau Semuanya tuh, lebih baik dari Comika. Enggak juga, bukan itu maksud gua. Maksud gua bukan itu. Maksud Gak gua apa-apa, gak usah dikat, gak apa-apa. Perusahaan anjing itu. ini nih. Kau temennya emang. Gak apa-apa. Gak takut gue mah. Kesel aja news, berita tolol. Gue tuh suka ngomong gini Ben, misalkan ada orang bermasalah sama lu kan kadang suka bermasalah sama beberapa orang kan dalam perstand-upan ini gitu. Kadang bukan dengan komik tapi dengan tim kreatif dari manajemen tertentu kan lu pernah ada masalah tuh. Nah kadang kalau orang ada masalah sama lu, gue tuh selalu bilang Ben tuh nggak mungkin jahat sebenarnya, tapi emang dia jam terbang nongkrongnya aja kurang gitu. Jadi maksudnya dia nggak tahu berteman yang bener tuh gimana, dia kurang tahu. Jadi lo harus maafin men. Itu cara gue ngebela lo Ben, bahwa gitu. kayak dia juga nggak ngeh bahwa itu salah secara attitude gitu, ya gitu. kan. Ya, terima kasih ya Oza. Karena lo nongkrong jarang kan, acara stand up juga lo nggak ini. Makanya kan syarat gue pas gue mau main di Monday Show kan, yang penting afternya kita bisa nongkrong gitu. Boleh. Kan? Boleh kan di sana di. Ya nggak apa-apa nongkrong. Boleh kan gitu. Gue nongkrong tahu. Jarang mesti di show off di situ. Tapi nongkrong di acara sendiri. Nggak maksudnya dan gue tuh nggak pernah ketemu lu tanpa occasion gitu loh. Kayak memang pure ketemu aja. Iya ketemu. Ben, kita ketemu nggak ada kamera, nggak ada acara, kita minumnya nongkrong berdua kan aneh kan. Lu juga mungkin janggal kalau tiba-tiba gue kayak Ben nongkrong yuk. Sebenarnya enggak sih. Enggak sebenarnya. Cuman kayaknya karena gue nongkrongnya sama orang Cina kali ya. Jadi gak ke-expose. Itu pilihan lu. Agak rasis kalau itu pilihan lu. Masa kayak Ben nongkrong yuk. Ada Cinanya gak sih? Kalau ada gue mau gitu. Agak rasis dan gak rasis. Karena gue tuh ngerasa Cina tuh udah bukan suku. Tapi Cina itu lifestyle. Kalau orang dia punya investasi banyak gitu. Terus dia bisnisnya banyak. Buat gue itu by default udah Cina dia. Biarpun secara ras dia bukan Cina. Iya, mobilnya BYD Lion Cina. Oke. Cina. Oh, jadi Cina tuh bukan dari. Buat gue Cina tuh bukan suku. Tapi lifestyle. Iya. Sebuah statement ya. Iya, kalau misalnya lu Cina gitu tapi masih pakai Oppo, nah bukan Cina lu. Gitu Ben. Jadi menurut gue tuh lu bukan jahat sebenarnya, tapi lu jam terbang nongkrong lu nih kurang gitu. Ya. Lu tapi ada circle selain komik gak sih? Ada apa? Circle selain komik yang lu bisa hubungin untuk main ke rumah lu, nongkrong kenal sama istri lu juga gitu, lu ajak makan bareng atau apa? Mungkin ini agak aneh terdengarnya ya. Gym. Iya. Gue lagi mulai nge-gym. Itu kan bukan circle Ben, maksud gue teman-teman yang lu beneran teman-teman gym. Oh, teman-teman gym iya. lu. Gue tuh sering ikut kelas-kelas gym gitu. Kan kalau gym kan kadang ada kelas-kelasnya gitu, Iya. ada macam-macam, ada zumba, ada apanya. Ya gue nggak ikut zumba. Tapi yang lain-lain gue ikut gitu. Ada dapat kenalan gitu. Gue juga didorong sama istri gue. Udahlah kamu ikut begini-beginian. Karena kan biasanya kan istri-istri lain tuh resah gitu. Suaminya nongkrong mulu. Nah gue kebalikannya. Kamu kenapa nggak nongkrong sih sana? Ya benar kan. Benar. Kan. Iya. Atau nggak yang pure temen doang deh. Kalau temen gym kan lu masih kenal di gym. Ini yang memang. Atau teman sekolah lu gitu, teman lu SMA. Atau masih ada teman sekolah. Oh masih. Tapi jarang juga. Teman SMP gue di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Jadi agak jarang juga. Ya karena kan basement lu nikah aja gue gitu kan. Iya. Dan lu aja kaget kan, apa ini? Gue aja kaget gitu, maksudnya. Dan Oza ketiduran. Pagi nih karena jauh juga waktu itu. Gak apa-apa. Gue karena gini kayak waktu lu ngajak gue jadi basement, gue tuh kayak oke lah, gue akrab sama band, tapi gue nggak nyangka bahwa gue ini
se-best friend itu gitu loh Ben di mata lu. Itu kan cuma 2 orang, satu nih teman lu sekolah, Iya. satu gue kan. Iya. Itu gue juga agak Kaget ya? agak janggal juga. Dan orang Kristen lagi. Iya, itu nikahan Kristen pertama gue by the way kalau nggak salah. Nah tapi kalau temen istri lu bermain tuh, Main. main. Kalau diajak. Ah enggak misalkan Istri gue tuh udah di tahap kayak pasrah gitu. Kalau kamu mau ikut aja, kalau enggak ya udahlah. Oh, gitu. Karena dia tuh kayak pergi jauh gitu. Dia tuh nggak berani nyetir jauh. Jadi mesti gue yang nyetirin dan gue tuh nggak masalah. Kayak udahlah ini gue setirin, terus nanti kamu nongkrong sama teman-teman kamu. Nanti aku kemana kayak aku buka laptop kayak apa gitu. Elunya buka laptop. Iya. Tapi kalau misalnya diajak sama dia, gue ikut-ikut aja. Dan lu ngobrol tuh sama Ngobrol, nggak masalah. Teman-teman gerejanya dia. Oh. Dia banyak circle teman-teman gereja, teman-teman kantor gitu. Oke. Dan gak ada masalah so far. Nggak ada. Oh. Atau nggak ada yang kayak laki lu pendiam ya atau apa gitu. Dulu sempat nggak ada sama sekali, Za. Bener. Nggak ada ya? Nggak ada. Atau lu udah berubah Ben? Kayaknya sedikit lebih berubah. Kayaknya udah Iya. sedikit berubah. Lebih Kayaknya apa gue lu? berusaha keluar dari zona nyaman tuh, berusaha keluar kayak udahlah keluar aja, karena kan kadang kejelekan gue adalah gue tuh suka overthinking. Overthinking. Pas nggak mikir akhirnya ntar orang sakit hati sama omongan gue dan sebagainya Iya, gitu. iya. Dan akhirnya itu jadi pelajaran dari tahun ke tahun kayak ternyata gue tuh salahnya di sini. Jadi gue tuh pernah diagnosa ngomong sama psikolog langsung. Iya. Salah satu kekurangan gue itu slow learner. Lu slow learner? Slow learner. Lu guru padahal ya? Guru. Gue tuh adaptasi di lingkungan baru tuh susah banget. Dan itu udah dites dari SMA. Pas gue pindah dari Balikpapan ke sini Tangerang, waktu SMA juga sempat masalah di situ, dites. Oh ternyata dia sulit beradaptasi gini. Oh, lu di sekolah tipe anak yang kayak gimana Ben? Di SMA Culun. ada pembulian nggak? Pembulian ada, tapi Cina juga bulinya. Cina ngebully Cina? Bully Cina. Cuman kalau gue backtrack, kayaknya ada beberapa momen yang dimana gue layak dibully. Ada beberapa momen yang kayaknya ini agak kelewatan sedikit. Oke. Harusnya gue bisa lawan, selesai gitu. Nggak, kalau dia Cina lu Cina, kenapa lu yang dibully? Karena dia memang Cina yang galak aja, yang punya power di sekolah. Oke. Lu diapain tuh Ben? Diapain ya? Didorong waktu itu. Jadi kayak misalnya duduk di gymnya gitu, ada di ruang olahraganya, gue duduk sini, itu tempat gue, terus gue didorong gitu. Oke. Terus kayak dikata-katain, lu kebanyakan main kaskus. Waktu itu kan zamannya kaskus. Kebanyakan main kaskus lu dulu. Iya, kebanyakan main kaskus dulu. Karena Kenapa? orang-orang aneh semua itu, cendolgan gitu. Nah, lu kenapa banyak main kaskus dulu? Karena ngerasa punya komunitas. Kaskus kan Berarti bikin lu ngerasa kayak posting gitu. dulu? Forum kan, termasuk yang posting. Oh, ISO lu. Kan apa? ISO kan? ISO yang 2000 post 2000 tuh kan, post kan? 2000 post. ISO, iya. Oh, Nyampe berarti 2000 lu post. serius ya? Termasuk yang serius. Lu ngepost apa Ben? Wah, macem-macem. Pokoknya kayak trivia apa di internet, gue copy paste, terus gue bikin thread gitu. Terus pas rame, itu kan awal mulanya sebelum ada viral-viralan Twitter. Kaskus, iya. Kaskus kan, kayak banyak yang respon tuh kan kayak seneng gitu. Gue ngomong soal itu, gue ngomong soal Dota. Oke. Gue soalnya dulu atlet Dota waktu SMA. Atlet Dota. Atlet Dota dulu, Dota 1. Oke, bentar nih yang kaskus dulu nih. Karena kan setahu gue kalau sebenarnya kan bikin thread kaskus itu mungkin mirip kayak bikin konten TikTok juga sekarang Iya, menurut kayak gue. bikin konten sebenarnya. Karena nggak semua thread bisa Rame, viral. Iya, viral kasar kan. Nah, lu ada thread lu yang rame? Ada. Itu bahas tentang Cuman gini doang threadnya, cuman gini cara bacanya Carrefour. Waktu itu kan Carrefour belum tutup nih. Terus kan ada yang tombol klik spoiler tuh. iya, tahu gue. Klik kebuka tulisannya Kafu. Terus orang cuman gitu Kafu? doang, Kafu. Bacanya Carrefour tuh Kafu. Oh, itu emang realnya? Emang real ya? Terus orang pada, emang iya bacanya, kok panjang banget gue kan kayak gitu-gitu jadi kayak Iya. asik bercandaan kayak gitu. Berapa reply tuh lu inget gak? Ribuan. Untuk ngebahas perkara Gitu Carrefour doang, iya. dibaca Kafu Kafu, itu. heeh. Nah, lu apa inspirasi lu kayak gue harus kasih tahu netizen kaskus Suka nih cara baca Carrefour. suka lihat-lihat random fact di internet aja. Ketemu Oke. yang aneh-aneh, ini kayaknya enak nih kalau dibahas, ini enak nih dibahas. Oke. Sering juga bikin konten dibilang gak jelas lu bang, konten apa nih gitu. Terus si Dota tadi gimana tuh awalnya? Dota tuh SMP, aduh ini semoga orang tua gue gak nonton. Gue tuh dulu SMP negeri. Terus pas kelas 2, kelas 3, pas deket-deket ujian gitu, ini yang bikin jago main Dota. Jadi jam 3 pagi, gue tuh ke warnet diem-diem.
naik Wah, angkot. ekstrim. Lu Pakai kayak- pakai baju seragam sekolah. Main Dota di situ sampai jam 6 jam 7. Terus gue lanjut sekolah kayak nggak ada apa-apa. Terus kok orang tua lu kok nggak ketahuan? Orang tua gue taunya pas SMA di Balikpapan tuh gue juara, gue sama tim gue lomba Dota di situ, lomba kecil-kecilan, dapat 2 juta waktu itu, bagi 5 kan, anak 16 tahun megang duit 400.000 kayaknya, ngerasa punya dunia gini. Iya. 1 bulan habis di warnet so. Duitnya itu. Iya. Apa band hero lu favorit? Gue juga gue baru main lagi malah band. Zeus, Sniper, X, Sven, Raid King. Dulu namanya King Leoric. Gue sampai Leoric, iya. Gue sampai sekarang Red King. nyebutnya Sentinel Scourge. Bukan apa nah. Oh, kalau sekarang kan apa sih sekarang gue juga nggak. Aduh, lupa lagi namanya. Tiba-tiba ngeblank kan di sini. Sampai sekarang gue nyebutnya Sentinel sama Scourge. Iya, berarti nama-namanya Nama lama dari semua. Dota 1 Mortred. Dari Dota 1. Gitu kan. Dan waktu itu gue dapat pertemanan pas main Dota juga. Jadi kayak teman-teman SMP tuh tadinya nggak dekat sama gue, terus pas tahu gue jago main Dota, akhirnya jadi mau temenan gitu, main Dota bareng. Masih main band sekarang? Masih Dota 2, tapi kayak occasionally doang. Kalau misalnya ada target gitu, gue mau ngedit video atau gue mau bikin materi stand up atau apa, biar produktif ya Dotanya mesti dihapus dulu. Iya sih emang edik sih, gue juga baru install nggak lagi. baik gitu. Gua niatnya Kayaknya iseng-iseng. orang nggak ada yang bisa sepenuhnya meninggalkan Dota. Waktu di ini kemarin gue bikin Monday Show sama Dani Beller. Sesi 2-nya itu sesi talk show, ngobrol-ngobrol Ruang aja. kebencian gitu. kan namanya. Ruang kebencian. Iya. Sesi main-main gitu. Ada satu, pokoknya kita ngomongin, gue ada materi stand up tuh ngomongin soal rating Komdigi apa. Iya, lihat gue. Gue bilang, apa itu Mobile Legends? Game beneran tuh Dota. Benar, Terus gua pada, juga. pada main Dota gitu. Ya, ternyata Dota itu game ini yang bener-bener Ternyata banyak ya. feels-nya banyak. Cuman sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya Dota 2, experience main LAN party itu kayaknya Benar di Dota 1 sekarang dulu ya. soalnya udah bukan itu trennya. Gue tuh pengen banget bikin stand up Indo Dota, tau nggak? Ayo gue mau join sih band. Asik tau. Gua, lu, Rais, Muslim, Ayo. Pandu. Asik itu. Banyak tau sebenarnya Rizky Iya, gitu-gitu. jangan biar nggak main online mulu gitu, main Iya. offline. Nah, Nggak Monday apa-apa. Show Ben. Ya, Itu lu terinspirasi Josh Johnson. macam-macam. Jadi dari awal gua stand up tuh pinginnya kayak daily show sebenarnya. Kayak pingin punya talk show sendiri. Iya. Kayak Conan, siapa lagi, Seth Tadinya Rogen kita mau bikin di Komedi Sentral kan. gitu. Iya tadinya. Terus lu pengen punya talk show. Talk show sendiri. Kayaknya ini ribet nih kalau kalau ngurus tim lagi dan sebagainya, nyewa studio. Ini kebetulan ada venue-nya yang mau menyediakan, namanya Mad for Coffee Cipete. Mereka juga bikin show stand up komedi bahasa Inggris setiap minggu di sana. Andovi Jadi Da Lopez tuh yang Andovi Da punya, Lopez. Andovi Terima Da kasih Andovi, Firman, Revo dan teman-teman lain yang di sana menyediakan venue-nya. Itu kan studionya Andovi di Iya. renov cukup bagus. Kayaknya sayang kalau nggak di-utilize. Jadi sekalian mereka juga ngurusnya. Kalau jam 4 sampai jam 6 ada show stand up bahasa Inggris, jam 8 sampai jam 9 gue yang pakai buat stand up. Oh gitu, itu di hari yang sama. Di hari yang sama. Oh. Ya. Inspirasinya memang macam-macam, Josh Johnson, Daily Show. Yang penting tuh perform aja tiap minggu gitu. Lu berarti kan 10 menit Ben setiap minggu. 10-15 menit. Targetnya sih tahun ini gue pingin bisa setengah jam tiap minggu. Setengah jam tiap minggu Target ya. setengah jam, tahun depan pinginnya sejam tiap minggu. Itu udah beneran Josh Johnson loh. Iya, pinginnya kayak gitu. Soalnya kayak gue ngeliat Josh Johnson tuh sebenarnya kalau lu dissect caranya dia breakdown materi, kenapa dia bisa secepat itu nulis materi, itu sebenarnya kayak nggak gitu, bukan nggak gitu sulit ya, tapi possible karena berita kan dia mainnya. bukan cuma Maksudnya, berita. bukan cuma Kadang dia berita. materi sehari-hari juga, misalnya dia flightnya kena delay. Flightnya kena delay dan dia nggak dikabarin, akhirnya dia datang kecepatan, terus dia cerita soal, oh ini kalau kita tuh nggak boleh lagi bilang orang harus standby 4 jam sebelum flight itu. Kalau lu bilang standby 4 jam sebelum flight, akan ada orang yang datang, flightnya itu masih besok. Jadi kayak itu aja bisa di breakdown, terus orang-orang yang dia lihat yang di flight kayak gitu, itu sebenarnya ada caranya. Dan gue nggak bilang nggak sulit, tapi memang butuh dibiasakan gitu. Ya kayaknya lu perlu bikin, kan gue nonton konten lu yang ngajar tuh Ben. Iya. Nah kayaknya lu perlu bikin gimana teori nulis komedi from
news gitu menurut gue. Itu mungkin ada tekniknya Teori sendiri. menulis komedi from news. Iya, kan gue Oke, menarik. dulu kan pas gue monolog di USS juga tiap minggu PR gue itu tuh Ben. Oke. Gue harus monolog dan kayak ada penonton-penontonnya juga kan. Jadi gue berita tuh harus gue olah mulu. Nah kalau itu lu bisa bikin ilmunya untuk stand up kan akan membantu banyak. Maksud lu komik dulu luar di sana. USS tuh sekarang nggak lanjut lagi? Sekarang gue belum di calling lagi sih. Belum calling lagi. Belum Oh, di-calling lagi. USS Fit tuh yang ini kan bacain berita tiap minggu tuh. Iya, Terus nah. ada tamunya satu gitu. Nah. Yang gua nggak pernah diundang itu kan. Karena mereka milih tamu sendiri Ben. Oh gitu. Ya nggak mereka apa-apa milih tamu sih. sendiri, iya maksudnya. Kirain temen kan best man. enggak, maksud gue. Ternyata bukan best man. Cuman man doang. Nah, nanti kalau show itu comeback gue akan Oke. kalau gue inget ya gue juga nggak mau janji nih gitu. Kalau gue ingat gitu. Nah tapi waktu itu jadi gini ceritanya kan gue monolog nih Ya. di USS. Ya. Habis itu kadang ada tamu, kadang gue monolog. Nah Ya. kalau gue ada tamu gue nggak perlu nyiapin apa-apa. Ya. Tapi kalau Karena ngalir aja gitu ya. ngalir aja. Ya. Tapi kalau monolog gue harus nulis tuh. Kadang gue komputer sama sastra doang di telepon. Ya, ya. Nah tapi abis itu karena gue pengen tour, jadi gue nggak kepegang untuk nulis ini. Tour stand up. Tour stand up yang waktu Ya. itu, gue bilang gue harus fokus tour nih. Gue berdua sastra deh di tetepin aja gitu. Akhirnya gue jadi berdua sama dia. Nah sehingga gue jadi nggak nulis berita lagi tuh gitu kan. Nah menurut gue kalau lu bikin konten ngajar itu bentuk kayak membantu banyak komedian di luar sana tuh. Kadang kita resah sama berita tapi kita nggak nemu Cara ngolahnya. angle-nya gitu loh ya kan. Kadang kayak gitu tuh ya kan. Nah ini di luar stand up dan Monday show nih Ben. Ya. Lu masih sering di DM orang homo sampai sekarang? Anjir. Lagian gue udah bilang sama dia dulu, Ben lu jangan sering-sering bercanda gay karena lu tuh kayak asli gitu loh maksudnya. Kalau lu misalkan kostum Terlalu meyakinkan ya. terlalu meyakinkan kan. Iya, iya. Kadang kalau bercandanya pakai kostum cewek kan orang ngerti. Oh ini jokes nih gitu. Iya, iya. Kalau lu beneran kayak lu ngomong di podcast lu ulang-ulang gitu kan, sampai di tahap gue Ben nih kayaknya udah kebanyakan deh. Ayo kita bercanda yang lain yuk gitu. Gue kayaknya salah gue ya. Selain gue nggak nongkrong, gue tuh kebanyakan reference komik luar, Za. Iya. Jadi kayak gue tuh ngeliat orang-orang komik pada bercandaan kayak gitu, biasa aja. Jadi ada dua komik, Mark Norman sama Joe List. Mark Norman tuh yang Mark Norman tuh punchline-nya cepet banget lah. Mark Norman. Lu pasti tahu Mark Norman. Bentar, coba ya, ini gue biar kebayang di otak gue nih. Gue takut ketuker Mark Norman sama Joe List. Mark Norman ada D-nya belakang kan? Mark Norman, iya. Mark Norman. Tahu gue suka banget nih Suka dia banget juga nih, kan? bagus nih dia. Iya, Mark Norman sama Joe List. Itu mereka tuh temenan gitu. Terus kayak lagi tour kan di museum. Lagi gua lupa konten apa gitu. Wah, ini ada konten ini wah ini ada apa namanya? Ada patung T-Rex gitu. Wah, kayaknya patungnya nih homo. Terus tuh masa homo? Lu yang homo? Enggak, lu yang homo. Terus langsung nungging langsung bercandaan kayak gitu. Ya gua ketawa gitu aja kan kayak menurut gua it's a funny joke. Iya. Terus kayak misalnya ada gue lihat di reels gitu. Reels gue begini semua by the way. Jadi ini caranya melindungi diri dari serangan cowok gay yang ganteng gitu. Ayo serang gitu. Duh, kenapa aku yang nyerang? Iya, kamu kan gay, tapi kamu yang ganteng. Habis itu mereka bangun bareng gitu. Kayak gue tuh lucu jokes kayak gitu. Itu masuk algoritma reels lu. Masuk algoritma gue. Nah, itu udah janggal sebenarnya Ben. Iya, Lu yang masuk nggak konten kayaknya itu di FYP lu masuk nggak? Nggak ada kan kayaknya kita. masuk di gue kayak gitu semua. Menurut gue itu lucu. It's just a funny joke aja. Berarti algoritma Meta udah kayak Wah, Ben ini homo kayaknya kali. ini. Iya, kayaknya gitu Kayaknya, mungkin. kayaknya. Nah, tipikal DM gay biasanya kayak gimana tuh? Macam-macam. Ada yang kayak halo kok salam kenal gitu. Itu belum tentu gay. Masa perkara orang ngajak lo kenalan? Lu cowok pernah nggak nge-DM cowok lain halo salam kenal? Nggak pernah sih. Gaydar gua strong Za. Lu Oh, nggak gitu, punya. strong. Iya. Iya. Jam halo terbang kok lu salam di DM. kenal gitu. Pernah ada yang kayak halo kok gini Koko gimana kabarnya? Nggak gua tanggepin tuh. Iya. Gimana kabarnya? Terus gua balas mau lu apa sih? Nggak ada apa-apa kok mau kenal. Terus gua screenshot, gua upload ke story. Bisa takut tuh kayak gitu kalau di expose. Iya. Habis itu kayak ampun Koko gue udah married. Terus dia tunjukin fotonya sama cewek. Gue tuh mau kenalan doang. Ya terus kenapa? Tuh kan, berarti yang tadi halo kau salam kenal juga belum tentu gay Belum tentu sebenarnya. gay. Belum tentu gay Tapi kayaknya sebenarnya. gay sih. Tapi kayaknya gay. Gay. Ya. Udah strong gaydar gue. Iya. Di mensrea tapi lu nggak masukin jokes gay ya Ben satu gitu. Oh jangan dong. Kalau anjir iya itu. bahaya tuh jangan, karena, iya. ya kan? Gue lebih takut kalau bawain jokes gay daripada
Jokes-jokes yang di Mentre itu lebih bahaya lagi. Iya. Nah si Monday Show dulu deh. Itu Ya. berarti setiap Senin. Setiap minggu tapingnya. Oh, tapingnya minggu Ya ya? itu gue mesti perbaikin posternya. Jadi buat yang udah beli tiketnya dan mikir itu acara hari Senin, mohon maaf ya. Orang nggak ngerti Ben. Lu, Iya, tapi kayak literasinya gimana sih, kan bisa lihat tanggalnya, bisa lihat ininya. Iya. Gue selalu kirim email ke sebelum acaranya mulai. Ini show-nya hari ini jam segini, datang jam segini, ntar dapat apa gitu. email tapi kan kayak orang nggak ngecek banget gitu. Gitu ya, berarti gue doang ya Tuh, sambil nungguin job-job gitu kayak. Dari email. Iya. Nah berarti kalau lu mau nonton langsung, lu datanglah hari Minggu. Datang setiap hari Minggu. Datanglah setiap hari Minggu. Band perform di jam 8 Jam 8. di Mad for Life Iya, sama satu guest star gitu. sama satu guest star. Kayaknya untuk bulan Mei full deh Oza semua, karena Oza sold out soalnya cepet. Lo ajarin gue dulu nulis per minggu 10 menit. Kalau gue bisa gue mungkin mau aja Ben lebih sering ya, sebenarnya. ya udah boleh, bisa lah kalau lu. Nah abis itu tayangnya di YouTube itu adalah Setiap hari Senin. Iya. Tapi itu udah disensor dan Udah disensor. dipotong. Dipotong-potong kan. Berarti aslinya lu berapa menit Ben? Gue biasanya stand up 15-20 menit. Guest star gue itu bisa stand up 30 menit, 40 menit. Gue tuh tunjukin di Ya Beler YouTube. lama kata lu ya. Beler 1 jam. Gue sama Beler segmen satunya itu 1 jam sendiri. Padahal biasanya kita tuh 2 segmen 1 jam. Segmen pertama karena Beler lama ya asik, dia nyobain materi baru, ada yang ini. Jadi 1 jam sendiri. Niat dia mungkin gak 1 jam tapi Niatnya nggak 1 jam. kasihkan aja Iya. gitu ya. Kalau di corporate kan banyak ininya ya, banyak restrictionnya gitu. Kalau di sini kayak lepas. Oh iya dia sering corporate sih Iya, ya. Soalnya ya. Berarti Monday Show tiket dibeli mana Ben? Beli tiketnya akan di-announce tiap bulan gitu. Enggak nih kalau orang nonton ini aku pengen coba ke Monday Show gitu. Belinya di Cek di IG gua aja. Nanti cek selalu diupdate di IG gua. ada linknya pokoknya. Ada ya. linknya, Dan asik sama Beller tuh kemarin. Iya. Stand up-nya kayak lu bisa ngeliatin kualitasnya orang yang main corporate. Kalau corporate tuh kayak stand up tapi kayak menahan dirinya tuh banyak gitu loh. Pas lepas-lepasnya wah gila, ini orang penulisannya rapi, Emang kayak jago argumennya sih ininya belum dapet Emang gitu. jago sih. Gue tuh pernah ngajak orang stand up corporate gitu. Pas stand up dia tuh ngomongin ngomongin aduh goblok lah itu orang, segoblok-gobloknya. Karena kan kok bisa corporate ngomong kayak gitu? karena mungkin orang itu sebelumnya udah nanya sama lu Ben. Ini bebas materi. Lu bilang yang penting ada jokes AI 1 kan gitu kata yang lu. penting ada jokes AI, Yaudah, tapi gua ya pikir standarnya bebas. corporate nggak boleh ngomong ini kan harusnya udah tahu gitu ini. Tapi kan- petingginya orang. Nah, Tapi kok bisa? Lu Orang gak ada gitu. info itu pada waktu itu. Ya nggak perlu diinfo kan orang bisa lihat ini acaranya Meja Bundar bukan di Comedy Club. dan waktu itu kan Oh my. kan Selesai acara gue ditelepon, tapi lu juga to be fair lu bilang bebas kan pada waktu itu kan. Jadi gue pikir emang ini kayaknya mungkin gathering corporate yang memang Anak-anak muda. Anak-anak muda Iya. atau kayak acara apalah pelepasan Iya, something. iya. Ternyata kayak para hadirin dipersilakan untuk anjing gue bilang nih acara serius gini bangsat. Itu semoga tapi itu tidak menjadi masalah kan pada akhirnya Ben ya. Oke, Monday Show bisa beli di tempat Ben. Ben ini kita bahas Ya. berita-berita nih Ben. Boleh. Sedikit. Boleh. Apa tuh? Jadi kan lu kayaknya Mayor Teddy kenapa lagi? bukan berita yang gitu-gitu, bukan berita gitu-gitu. Bukan. Dan bukan berita recent. Jadi kan kayaknya lu sering dibahas tentang lu Chinese Ya. mulu gitu. Nah, ini gue mau membahas sisi guru lu gitu. Orang Oke. mungkin banyak yang lupa juga lu guru Ben. Iya. Atau dan lu juga udah nggak guru kan? Udah bukan guru lagi. Udah bukan guru lagi. Ya, udah jadi Shifu sekarang. Kan Cina. Lu berhenti tahun berapa Ben? 2025. Nah, berarti lu all in berapa tuh ini? Berapa tahun lu ngeguru? All in. Oh, selama jadi guru dari, berapa dari 2018, berarti 7 tahun. 7 tahun kan. Nah, ini opini lu as a teacher nih Oke, as a terhadap teacher. berita-berita ini gitu kan. Ini pertama di Oklahoma di Amerika Ben, ya kan. Jadi ada guru nih, Ya. dia pas ngajar tuh mabok gitu diem-diem gitu. Oke. Mungkin itu bukan Mabuk umum. diam-diam. Iya, jadi mungkin dia minum dulu baru ngajar gitu. Oke, Entahlah dia stres apa gimana. Nah, Gue juga pernah tuh. Terus? mabok ngajar pernah lo. Pernah. Nah, jangan ditiru oleh para guru lain. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, nggak boleh itu. Makanya saya dipecat. Oh, karena itu. Iya itu. Karena dipecat. Dan kenapa lu melakukan itu? Apa pertimbangan lu kayak hari ini tipsi enak nih ngajar nih gitu? Enggak, gue nggak pernah Za, itu cuma jokes. Oh. Ya, jangan terus.
melihat attitude tuh kayaknya kayak mungkin gitu lo kan itu. Kan gue kan culun, jarang nongkrong. Benar. Jadi gue nggak minum-minum Itu gitu. hanya jokes ya. Iya. Nggak mungkin gitu. Kecuali kalau ada murid lu komen kayak, oh pantesan hari itu agak ngelantur gitu. Gue udah nggak bisa kontrol tuh Ben kalau udah kayak gitu. Nggak, ini tapi di Oklahoma ini dia mabok Ya. dan ketahuan sama muridnya. Oke. Tapi bukan karena bau mulutnya atau tingkahnya gimana-gimana, tapi dia lupa pakai celana pas ngajar gitu. Saking mabok gitu mungkin kebanyakan. Jadi pakai kolor doang gitu. kolor doang. Jadi Kolor doang. Nggak pakai nggak kolor pakai gitu. apa-apa, polosan. Ben. Jadi ya Sepatu udah, pakai nggak sepatu? sepatu Nggak pakai juga. Jadi tapi baju pakai. Iya, jadi ya itu proses kerjanya kayak gimana ya? Dia minumnya pas di sekolah. nah itu dia tuh. Nah, Kemungkinan besar sih di rumah ya harusnya ya. Oh di parkiran, Di parkiran. Ben. Jadi dia nyampe ke parkiran. Nah, kenapa dia nggak pakai celana di parkiran? Itu pertanyaan itu lu kan? dia. Iya, mungkin dia dari nyetir itu udah polosan. Itu sebenarnya tanpa alkohol juga lu udah janggal sih Iya, orang iya, ini iya. sebenarnya kan. Pervert gitu ya. Abis itu dia masuk kelas. Halo anak-anak, berarti ya udah ngampleh aja tuh secara brutal gitu. Nah, pertanyaannya berapa lama itu? Dia ngajar sampai muridnya nanya, notice, sepertinya ada yang aneh. Oke Pak, ibu kota Rusia Moskow, iya. Tapi Bapak kenapa begitu? Itu di menit keberapa gitu kan? Hah? Apa? Oh ini cewek. Cewek, anjir. Aduh. Nah, ini berubah perspektif kita nih. Dari tadi kita pikir laki-laki kan? Iya iya. Mm-mm. Ternyata cewek nggak pakai Celana. bawahan sama sekali berarti. Iya. Sepatu pun nggak, jadi nyaker juga. Ini apa namanya? Gue tuh ngerasa rekor terburuknya teacher native. Rekor terburuknya? Teacher native, Iya. guru-guru native yang kerja sama gue adalah dia itu kayak seminggu bisa bawa 3 cewek yang berbeda untuk jemput dia. Bule-bule tuh, jadi ada ceweknya yang jemput hari ini, hari Senin siapa, hari misalnya Senin ada Melisa, Rabu ada apa namanya, ada Michelle gitu. Jadi datang gitu kayak ceweknya beda-beda dan Iya. kita tahu ini bukan pacarnya, ini kayak cewek. Ya you know lah. Fling aja gitu. Fling aja gitu. Anjir bahasanya jaksel banget ya fling. Fling. Sekarang orang nyebutnya fling kalau kayak gitu, Fuck, Ben. nongkrong. Kalau nggak pacaran tuh flip, kalau pacaran eksklusif. Oh gitu. bahasanya. Kalau nggak pacaran, kalau pacaran eksklusif. Pacaran eksklusif. Pacaran eksklusif. Kalau nikah apa? Ya udah lebih settle Lebih down, super settle down. Settle down. Tapi kalau udah nikah masih main-main, pura-pura settle. itu janggal lah Pura-pura intinya. settle. Oke. Oke, guru lu nih, temen lu nih dijemput cewek kan? Dia mau cewek yang beda-beda dan itu sudah ditegur beberapa kali. Itu kayak ngasih image yang jelek gitu buat ntar dilihat orang tua murid, kok ada cewek ini lagi jemput Iya. teacher ini lagi. Dan juga muridnya juga dong tentunya Iya, kan. dan waktu itu gue guru seniornya dia gitu. Jadi gue berapa kali mesti negur dia gitu. Kayak lu jangan kayak gitulah. Meskipun diam-diam juga gue tos keren juga banget. Bro. Maksudnya lu jangan depan sekolah banget, Iya, agak jangan depan geser sekolah dikit banget. dong, di gang sebelah aja lu ini. Iya, itu rekor terburuknya sebagai seorang guru gitu. Tapi kalau sampai mabuk nggak pakai celana, emang lu kenal orang yang mabuk nggak pakai Nggak pernah sih. buka baju, buka celana gitu? Nggak pernah sih Nggak pernah. seumur gue. Tapi pernah dibukain sama orang. Uus pernah ngelihat. Pernah. Pernah. Satu-satunya komik di stand up Indo yang pernah ngelihat Pernah. alat kelamin gue cuman Uus. Sebenarnya gue juga pernah sih pernah di WhatsApp fotonya sama Uus. Nah, jadi gini. Buat apa? Di Ben, gue mau info aja nih Ben, gue ada foto Nggak. titiknya Oza nih, Nggak ada, janggal. nggak ada. Kedua ini ada guru yang, ini gue juga kurang paham nih. Dia absen selama 20 tahun bang. absen sama 20 tahun. Dia absen selama 20 tahun. Apa? 24 tahun kerja. Ah. Nah, ngapain dia tuh 20 tahun itu? Menghilang aja, dia nggak masuk sekolah gitu. Oh, berarti ini ASN ya? Bukan. Apa bukan? Nggak, dia Bukan, guru. bukan ASN. Guru dari di Itali. Itali. Pada akhirnya dia dipecat akhirnya. Tapi kenapa? Berarti pun di sidang masih ngelawan, itu katanya masih kebebasan mengajar. Kebebasan mengajar. Iya, jadi dia masih kayak Tapi kan nggak mengajar. iya kayak Jadi apa yang bebas? lo kenapa sih dipecat? Ya kenapa lagi? Kamu mikir dong. Kamu 20 tahun kemana? Ya berarti gitu tuh. Iya. Lu pernah bolos, Ben? Berusaha ya kita kan nggak bolos istilahnya. Kita kan izin. Oh iya. Bikin izin, nggak necessarily bolos lah. Nggak, tapi maksud gue bolos gitu. As in lu nggak datang aja gitu. Ya nggak bisa lah kan. Iya, lu gurunya gitu kan. Iya gitu. Kalau
murid kan enak bisa bolos gitu, kalau guru nggak bisa. Itu kalau dia bolosnya sehari 2 hari itu kayaknya memang satu sisi oke lah dia teledor atau dia nggak bener gitu. Tapi kalau udah bolos 20 tahun itu namanya profesional gitu. Sampai sekarang kan nggak ada yang tahu dia kage buncin atau dia masuk ke lubang pipa di Mario kan orang Itali gitu. Nggak ada yang tahu. Habis nginjak apa mushroom nggak tahu. Lu ngajar anak kelas berapa sih, Ben? Semuanya dari paling kecil sampai SD gitu. lebih kecil lagi bisa gue. TK gitu. Segini kira-kira. Anak 2 tahun 3 tahun gue ngajar. Oh, lu pernah tapi ngelihat murid lu ajarin terus lu kayak mikir ini udah pasti tolol gedenya nih anak gitu. All the time. Lu waktu kecil minum suplemen nggak sama nyokap lu? Suplemen Misalnya kayak minum kayaknya deh. Minum. Minimal Fitcom tuh yang Fitcom. Oh, iya, gua tahu Fitcom yang bintang. Scotch Emulsion tahu. Oh, tahu. Scotch Emulsion kayaknya gue nggak sempet sih inget gue ya, tapi Iya, Fitcom gue minum. Nah, gue tuh dulu inget tuh dikasih Scotch Emulsion. Kayak udahlah baik dan bisa ngikutin pelajaran gitu. Itu bukan buat tinggi Scotch Emulsion ya? Itu macam-macam. Oke. Tapi ada satu murid gue yang udah 2 kali nggak naik kelas nih. Tapi dia ngomong tiap hari gue makan ini, bukan tiap hari. Gue tuh Minum makanan Scotch favoritnya salmon sashimi. Harusnya Maksudnya lu makan yang asli kok. Masih tolol. Nah, biasanya apa sign age yang kan kalau nggak naik kelas kan udah obvious lah gitu ya. Iya. Nah, apa yang pertanda lu feeling ini goblok nih anak nih gitu? Dia ngomong sendiri, dia nggak ngomong atau dia nggak make eye contact. Oh, eye contact tuh ngaruh kan? Eye contact tuh ngaruh. Kalau dia bikin eye contact, artinya dia tahu bahwa ini ada namanya conversation itu 2 arah. Gue ngomong ke lu ngomong ke gue. Oke. Kalau dia nggak eye contact, berarti dia nggak ada kesadaran bahwa ada orang yang lagi nyimak lu. Nggak ada ini. Biasanya kalau udah hilang eye contact, ini agak sulit ini. Dan apa namanya orang kan bilang wah ini berarti mungkin dia ada bakat terpendam kalau gini. Iya. No, not really. Not really. Anak lu nggak sespesial itu, percayalah. Gue tahu lu sayang sama anak gitu, tapi nggak sespesial itu. Gue pun juga antisipasi kalau anak gue napa-napa ya udah mungkin takdirnya akan gue tetap sayang. Dan sebagai orang tua memang kita harus menyayangi anak kan. Betul. Makanya Jokowi. Nah, Ben, tapi harusnya itu kan tugas lu. Lu kan guru nih, harusnya ya lu bikin anak gue pinter dong, makanya gue sekolahin di sini. Lu kan sekolah bagus juga dulu kan, itu anak kan internasional gitu kan. Internasional. Nah, kesal itu yang bikin kalau guru pingin anaknya jadi pinter, biasanya itu guru-guru yang depresi itu. Kenapa gitu? Karena dia merasa punya tanggung jawab moral yang terlalu gede gitu. Oh, dia terbebani juga gitu ya. Jadi kalau ini kenyataan pahitnya adalah gue tuh ngajar di tempat kursus by the way, bukan sekolah Oh internasional. iya, tempat kursus bukan sekolah internasional. Kenyataan pahitnya adalah bos-bos lu itu akan menjadi pintar tuh sebenarnya prioritas ketiga. Prioritas pertama itu dia tetap lanjut. Prioritas kedua bahagia, prioritas ketiga baru lanjut. Baru jadi pintar. Jadi dia lebih peduli dengan lu Harus lanjut. Iya. At the end of the day it's a business. Bener, karena kan dia jual ini kursus gitu ya. Oke, Ben, cukup sekian. Berarti Monday Show Tayang itu, setiap hari. Tayang setiap hari Senin. Iya. Dan show-nya adalah hari Minggu. Itu yang harus penonton pahami ya. Show-nya live taping setiap hari Minggu, beli tiketnya setiap hari Minggu. Nggak ada libur tuh Ben sampai akhir tahun tuh. Gua akan nge-push terus. Selama venue-nya masih oke, selama gua masih kuat nulis karena jarang dapat corporate. Jadi kita gaskan produktivitas ini. Harus bikin lu bisa menjadi Josh Johnson ya. Dan bisa biar memaksa diri keluar dan nongkrong kayak memang bener kok. Bukan cuma lu yang ngomong, istri gue juga nyuruh nongkrong. Lu harus gitu. banyakin bersosial, ketemu orang gitu. Kayak tadi lu ngirim email ke penonton tuh, harusnya kan insting sosial orang tuh kan bukanya WhatsApp gitu loh. Gitu ya. Iya, kalau kepikiran gue email aja, mungkin dia lagi ngecek laptop nih gitu. Karena verifikasinya itu lewat email. Verifikasi tiket itu lewat email. Iya. Tapi itu masukan gue buat lu, perbanyak nongkrong. nongkrong. Terima kasih Oza. Dan ketemu tanpa urusan. Tapi gitu, Sukraj lu suruh nongkrong juga nggak? Nah, itu agak lebih susah ketolong. Tapi Sukraj kadang masih ada di kepala gue minum bareng Sukraj gitu. Abis itu stand up di Ketawa dulu kita kemana minum, ada di memori gue sama lu. Kita minum bareng. Abis Monday Show ya. Abis Monday Show. Oke, Ben Danio terima kasih banyak. Terima kasih Oza. Sampai ketemu lagi di Sampai ketemu di podcast Kesel Aja. Bye bye.